Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdinand Azmi, NPM 19630095, kelas 6D reguler pagi BJM, mata kuliah Manajemen Perangkat Lunak. Di sini saya ingin mempresentasikan bab 4 dengan judul Manajemen Lingkup Skop Proyek. Langsung ke PowerPoint-nya. Jadi skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang tidak termasuk dalam proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses mencapainya. Slide yang ketiga, pada tahapan inisiasi proyek, aktivitas utama pada manajemen skop proyek adalah initiation merupakan tahapan permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project karakter bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek sekaligus merupakan ringkasan proyek. Slide yang keempat. Perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana strategis proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi misi dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat meningkatkan nilai keuntungan atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. Perencanaan proyek. Menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis dan area bisnis. Slide kelima, metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek potensial sebagai bagian proses perancangan strategis. Akan tetapi, daftar proyek potensial membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipilih proyek-proyek mana yang menguntungkan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek, antara lain: pertama, fokus pada kebutuhan organisasi; kedua, kategorisasi proyek teknologi informasi; ketiga, pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek; keempat, menggunakan model skor terbobot, weighted scoring model; keenam, fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Pertama, kebutuhan (need), yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi, kesepakatan dari semua level organisasi bahwa proyek teknologi informasi yang akan dilaksanakan memiliki arti penting untuk mendukung proses bisnis. Kedua, pembiayaan (funding), yaitu kriteria pemeliharaan proyek berdasarkan kemampuan pandangan atau pembiayaan proyek. Berdasarkan analisis proses bisnis, kemungkinan muncul beberapa alternatif proyek yang harus dilaksanakan, akan tetapi mengingat keterbatasan sumber daya organisasi, khususnya biaya proyek, perlu dilakukan secara proyek mana yang diprioritaskan. Masalah biaya pembiayaan proyek akan menjadi masalah tersendiri manakala pembiayaan proyek hanya ditanggung oleh organisasi sendiri dan tidak melibatkan sponsor atau stakeholder eksternal. Ketiga, dukungan (will).
yaitu kriteria pemilihan proyek berdasarkan besarnya dukungan organisasi akan keberhasilan proyek. Slide selanjutnya yang ketujuh. Kategorisasi proyek teknologi informasi. Metode lain yang dapat digunakan untuk seleksi proyek adalah metode kategori proyek. Berdasarkan penggerak atau pemicu proyek, apakah problem solving, opportunities, atau directive problem solving untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Opportunity untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Direktif proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen pemerintah atau pengaruh eksternal lainnya. Slide ke-8. Bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek, merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Kedua, nama manajer proyek dan kontak informasi. Ketiga, statement skop proyek secara jelas. Keempat, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Susunan personalia proyek dan job deskripsi. Tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Komentar atau catatan penting. Slide 9. Manajemen skop pada tahapan planning. Aktivitas manajemen skop pada tahap planning adalah perencanaan lingkup proyek, scope planning, dan pendefinisian lingkup proyek, scope definition. Scope planning, proses perancangan skop proyek pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan pada apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Dalam perancangan skop ini, aktivitas yang dikerjakan mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberi batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. Mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengelolaan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Output utama pada perancangan skop ini berupa pernyataan skop statement yang menjelaskan secara detail rencana manajemen skop. Pernyataan skop, scope statement. Pernyataan skop adalah dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman tentang skop proyek. Justifikasi proyek, menjelaskan kebutuhan pentingnya proyek untuk mendukung proses bisnis. Misalnya pada proyek upgrade teknologi informasi di atas. Proyek dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja beberapa aplikasi berbasis internet pada semua unit atau bagian. Deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Faktor-faktor keberhasilan proyek berupa daftar faktor-faktor atau kriteria terukur yang harus dicapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, ukuran, kualitas. Misalnya, pada proyek upgrade teknologi informasi di atas, proyek dianggap sukses jika dalam waktu 9 bulan 90% user telah dapat mengakses aplikasi berbasis internet. Biaya yang dikeluarkan untuk upgrade hardware dan software tidak lebih dari $1.500.000 dan 90% unit komputer, server, dan terminal telah terupgrade dengan standar teknologi informasi yang baru. Scope definition. Setelah perancangan skop selesai, tahapan pada manajemen skop proyek berikutnya adalah mendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satuan pekerjaan. Aktivitas memecah pekerjaan menjadi satuan-satuan pekerjaan. Rincian disebut definisi lingkup proyek, scope definition. Manajemen skop pada tahapan controlling.
Pada tahapan controlling, aktivitas manajemen scope berupa verifikasi scope verification, dan kontrol perubahan scope change control. Melakukan verifikasi atas skop proyek yang sudah dirumuskan dan meminimalkan perubahan skop berupa pekerjaan yang tidak mudah pada proyek-proyek IT. Verifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apakah skop proyek sudah sesuai dengan spesifikasi tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder, memeriksa skop proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Ini itu saja pembahasan saya bab 4 ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, dan akan saya lanjutkan di bab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.